Selamat pagi dan kembali lagi bersama Apple Rekren. Mari kita bahas market ya. Harga emas sekarang berada di 2036 ya, semalam setelah uji ya teratas ya. Semalam lagi uji kekuatan seberapa tinggi akan dia cari ya. All time high di sini ya. Dia cari harga tertinggi dan terbaru ya. Jadi di sini dia sudah ketemu yang tertinggi 2147 ya. Ini akan ditinggalin, nanti akan diuji ya masa yang akan datang ya. Jadi ini kalau dilihat dari candle satu hari ya, bahwa pin bar ini bahwa sudah ada tanda namanya bearish ya, sudah ada bearish, dan ini ekornya juga sangat tajam ya, didorongnya reject juga sangat tajam. Dan berdasarkan dua candle ini juga ada namanya bearish engulfing ya, tapi ini setelah dia ada tanda, kalau saya dia mau uji lagi sekali lagi ya, dia ada potensi untuk retest high-nya berada di 2063 ya, atau di 2073. Di sini ada resistance ya, di atasnya 80 di situ. Setelah itu kalau nggak bisa naik lebih tinggi, akan didorong ke bawah lagi dan uji level selanjutnya adalah 2012 di sini. Jadi di sini satu pertahanannya ya, kalau sampai dia break bisa uji lebih bawah lagi ya. Oke, jadi kita ambil sejarah sebelumnya bahwa emas dulu di tahun 2000 ya, harga tertinggi ini ya, harga tertinggi ya dalam tanggal 6 ya, tanggal 7 Agustus ya, harga emas sempat tertinggi di 2073 atau 75. Setelah itu langsung turun ya, turun sangat dalam, habis itu low-nya berada di 1864. Jadi dia saatnya koreksi ya. Jadi hari ini kita ambil dengan sejarah tahun 2020 ya, setelah dia udah ketemu harga tertinggi dan terbaru, akan koreksi lagi di sini ya. Kalau berdasarkan Fibo-nya, bahwa di sini ada 1095 dan juga 1129 ya. Di sini ada pertahanan terakhir ya. Kalau sampai dijebol bisa retest lagi 1900 ya. Dan untuk penutupan semalam itu masih momentum bullish, masih ada kekuatan buyernya ya. Jadi masih belum ada sepenuhnya kekuatan sell masuk ya. Ini karena banyak yang take profit juga sih, karena harga udah tertinggi ya, jadi ada sebelum yang buy di bawah ini sudah udah take profit semua. Kalau semua udah merasa udah sangat harga sudah sangat tinggi dan take profit ya, sekarang mereka akan cari harga murah lagi untuk masuk buy lagi ya. Jadi market gak akan selalu naik terus tanpa ada batas ya, pasti butuh waktu. Kalau mau naik tinggi pasti butuh waktu ya, jadi butuh posisinya jangka yang panjang. Oke, untuk emas masih ada potensi dia bisa koreksi lagi. Jadi level di sini bisa ambil lagi, cari C2 264 atau 70 sekian. Di situ ada resisten, dan dikombinasi dengan news hari ini ya, ada PM jasa ya. Kalau angka ini dia positif ya, emas bisa drop, plus ini juga kalau sama-sama positif bisa drop. Kalau ada plus dan minus itu harganya agak susah menentukan ya. Oke, jadi untuk emas masih posisi momentum ya. Ini udah ada pola, kalau dia continue dia akan turun, kalau nggak continue dia akan coba retest sekali lagi di situ.
Untuk minyak, oke. Untuk minyak penutupan semalam masih momentum seller ya, masih kekuatannya yang tertekan ya, karena belum ada arah untuk naik, belum ada, masih tunggu sentimennya yang bisa mendorong naik ke atas lagi ya. Lihat newsnya bisa mendorong ke atas atau beritanya bisa mendorong ke atas lagi. Jadi sementara masih tertekan. Jadi sekarang lihat di sini ada double bottom ya. Kalau bottom supportnya berada di 72.300 ini, kalau masukku ada potensi mulai koreksi ke atas ya. Uji lagi level Fibonacci itu ada harga sembang berada di 76. Kalau 76 dia breakout, bisa retest lagi yang 76.800 di sini. Ya, kalau dia bisa break di atas 80, bisa cari lebih tinggi lagi ya, ini masalah waktu. Dan kalau seandainya kedepannya atau dalam minggu ini dia masih tertekan, belum ada koreksi sama sekali, di sini adalah zona support, bisa kalian masuk untuk buy ya. Ada 61.800, ada 65.200, 67.700 ini ya. Itu ada zona support di situ. Oke, masih momentum sell. Kalau sudah ada momentum buy, berarti ada harapan untuk naik lebih tinggi ya. Kalau belum ada momentum buy, nah ini kayak semut gitu, pelan-pelan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Nasdaq. Oke, Nasdaq sudah namanya momentum sell. Oke, sampai sekarang penutupan semalam masih momentum sell ya kan. Sempat semalam kalian bisa lihat, sempat low-nya berada di 15.700 ya. Kalau kalian ada sell, berarti kalian sudah dapat ya, karena sudah ada momentum sell ya kan. Kalau udah momentum sell, dia mau naik itu sangat terbatas ya. Oke, dia udah turun, berarti dia udah kasih low-nya di sini ya. Berarti saya tinggal tarik aja di sini. Tapi yang mana dia akan kasih dari sini, teman yang kasih. Oke. Kalau berdasarkan Fibonacci bahwa semalam dia break di level 15.821, dia break langsung, dia ke bawah. Targetnya sebenarnya berada di 15.600 ya. Habis itu dia sempat naik, habis itu ke bawah lagi. Jadi di sini sudah namanya zona supply. Ya, di sini udah zona supply. Ya. Kalau ikut momentumnya enaknya begitu ya. Kalau udah momentum sell, lebih cari sell, antara cari support ada potensi break ke bawah atau resisten gagal breakout, ambil sell di situ aja. Jadi nggak usah pusing ya. Biasa sebelumnya kan sering momentum buy, sekarang udah dalam 3 hari Nasdaq sudah momentum ya, udah 3 hari momentum sell, jadi udah kekuatan sell ya. Semoga bisa continue terus sampai dia turun lebih dalam ya, continue supaya belum ada tanda-tanda untuk naik ya. Oke, untuk selanjutnya Bitcoin. Oke, Bitcoin masih momentum buy ya. Bitcoin ini sementara lagi kuat ya, lagi kuat. Jadi banyak sentimen positif untuk pasar kripto. Jadi dia naiknya gak ada berhenti ya. Cuman sampai sekarang masih belum koreksi ya. Saya gak tahu kedepannya apakah dia mau koreksi dari high tinggi, habis itu dia mulai koreksi. Selama belum ada penutupan momentum sell dan continue ya, koreksi masih agak lama ya. Ini kita bisa lihat di daily ya, sampai sekarang naik terus ya. Di sini pun ada polanya pun valid ya, tidak valid ya. Biasa kalau dia naik habis itu dia begini, bola pek naik gini, biasa bisa
gini dulu baru naik lagi ya. Kali ini dia beda, dia lebih tinggi. Oke, momentum buy ya. Untuk Bitcoin masih kekuatan buy. Situ kalau mau buy ya tunggu harga bawah atau support yang terkuat, udah waktunya boleh masuk untuk buy. Ya. Momentum itu sangat membantu ya kalau kalian sudah bisa kombinasi ya dan bisa melihat resistance support aja kalau sudah ada potensi break di situ. Ya. Jadi kita bisa bisa aja tidak mau lawan selagi masih momentum buy ya mungkin cari buy, cross sell mungkin scalping aja di situ. Jadi tidak ada namanya sell long, hanya boleh buy long ya. Apalagi kalau seandainya emas ya sudah bisa dibilang dari tanggal 6 Oktober sampai sekarang sudah naik terus, bullish terus ya. Pada akhirnya belum ada untuk sell ya. Kalau sampai ada pola momentum sell continue-nya pasti saja jadi sell sampai dia ada penutupan momentum buy baru ambil buy long lagi di situ. Oke, apalagi habis itu bahas soal sentimen atau berita. Di sini kita bisa melihat ya, kita bisa di USD ini nggak ada hubungan. Oke, habis ini kita coba bahas berita palas. Kita memilih baca, kita klik emas khusus, kita baca dulu judulnya. Perkiraan harga emas EOS USD mundur dari level tertinggi sepanjang masa sehingga kenaikan imbal hasil obligasi AS ini gak gitu ya, ini udah pasti namanya, ini pasti akan naik terus. Oke, ini yang perlu dipantau. IMP jasa AS dipantau berarti ini, tapi George kan ada long kerja George juga ya, tapi gak dibahas ya. Ini poinnya, pasar berjangka memperkirakan kemungkinan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Sudah pasti The Fed tidak akan naik suku bunga, lebih baik bertahan ya, biar seimbang, seiring waktu akan seimbang ya ekonominya, dan juga harapnya sih tetap bertahan dan gak ada namanya bahas soal turun suku bunga karena masih terlalu awal, jadi masih belum bisa ambil kepastikan ya. Kalau saya kira masih belum bisa jamin bahwa inflasi akan saatnya turun-turun, belum ya, pasti akan bertahan ya, akan didorong. Selama belum masuk tahap kuartal pertama kita belum bisa melihat berapa kuat ekonominya karena ini kuartalnya udah berakhir dalam minggu ini dan minggu depan lagi. Harganya agak volatilitas ya, kalau masuk ke minggu ketiga atau keempat market sudah slow, jadi sudah tidak perlu trading lagi, mungkin harus tunggu masuk tahun 2024 ya. Dan ini manufaktur Caixin Tiongkok ini juga ada hubungan, apakah sudah lewat? Oke. Jadi 5 menit lagi hasilnya kalau dia positif berarti ekonominya udah mulai bagus. Oke, selanjutnya taruh panjang nggak perlu, cuma baca inti aja ya. Kalau semakin banyak baca semakin waktu akan memahaminya ya. Saya dulu juga gak pandai, apalagi bahas soal bahasa saya juga gak begitu pandai juga ya. Ya pelan-pelan ya bisa sendiri, oke? Dan ini kalau dia satu emas lagi uji ya di Fibonacci ya, di sini ada harga seimbang ya 05 2038. Selama harga tidak bisa dia breakout, akan potensi turun lagi untuk retest low-nya atau cari 2012 di sini ya. Karena di sini juga ada demand ya, sempat dorong dia naik ke atas tinggi.
ya di sini. Oke, apalagi nggak ada lagi. Oke, semoga bermanfaat dan bye.